Kenapa saya harus menyarankan Anda untuk menjadi eksportir? Karena ada tiga yang kita sudah bahas kemarin, yaitu untuk diri sendiri. Yang pasti, kalau kita ngomongin cuan atau profit, ekspor ini juga tidak main-main. Saya pernah dulu tahun 2008, saya waktu itu menjadi sales di perbankan Bank Mandiri di kota Pasuruan. Waktu itu saya istilahnya kita kalau jadi sales itu kan kayak visiting ya, visiting nasabah prioritas kayak gitu. Saya kunjungi, ternyata dia itu waktu itu dia ngomong, saya ingat beberapa hari lalu, saya ingat, saya flashback lagi. Dia ngomong saya eksportir Pak. Gitu. Oh eksportir, beliau itu punya kayak gudang, dia membuat rotan sintetis, dibuat kayak kerajinan kursi gantung, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Dan kalau orang Jawa Timur pasti kalau Pandan tahu yang di daerah yang rumahnya mewah di situ ya, Taman Gayu. Mungkin kalau orang Jawa Timur tahu ya, Taman Gayu itu rumahnya orang-orang dari luar kota yang invest rumah di situ. Jadi sebatas informasi buat teman-teman, dia memiliki rumah di situ, dan saya tanya, saya kunjungan hasil visit, Bapak usahanya apa ya Pak, nasabah prioritas sekian M gitu kan. Dia ngomong saya cuma jual barang apa namanya kayak rotan sintetis itu ke luar negeri Pak gitu. Saya waktu itu nggak ngerti kalau sebenarnya itu eksportir, dan juga nggak ngerti ya, karena namanya saya dipenuhi target, pikiran saya bagaimana nasabah ini nggak pindah ke bank lain kayak gitu. Tapi saya istilahnya ternyata, oh iya ya, eksportir itu tanda kutip menjanjikan. Cuma kadang-kadang kita nggak ngerti bagaimana caranya ke sana. Dan alhamdulillah saya sudah mencoba-coba dan sedikit mengalami terjadi sesuatu juga, tapi intinya nanti yang akan saya share supaya teman-teman tidak mengalami hal yang sama di situ. Jadi untuk diri sendiri cuannya, profitnya itu luar biasa. Untuk negara pastilah kita menyumbang devisa di situ. Kemudian kalau ngomong rakyat, kita ini nanti bisa membantu rakyat kecil. Kalau yang sudah mengikuti video saya sebelumnya, kalau kita ngomong tentang eksportir itu tidak harus sebagai produsen. Case yang di cerita saya tadi yang masalah di nasabah di Pandaan, itu memang dia eksportir plus produsen. Tapi kalau untuk eksportir pemula, saran saya pun bukan produsen. Saya pun kerjasama dengan petani. Waktu itu saya ekspor daun pisang. Saya kerjasama dengan petani. Jadi saya bukan pemilik lahan, saya juga bukan kelompok petani gitu, bukan. Jadi istilahnya saya ini membantu petani untuk membuang ya, bukan membuang, mengekspor barangnya ke luar negeri. Itu yang saya harapkan juga kepada teman-teman nanti. Kalau ekspor TBCI konsepnya adalah bukan untuk menjadi produsen. Saat ini loh ya, jangan fokus untuk jadi produsen dulu. Beda case-nya kalau nanti teman-teman sudah mahir di dunia ekspor, sudah punya kenalan, sudah punya langganan, dan mengerti seluk-beluknya ekspor dan market di sana, bolehlah Anda membuat pabrik dan menciptakan nilai value di situ. Maka dari itu, saya memiliki visi. Jadi saya ingin memiliki visi supaya rakyat itu bisa terbantukan, teman-teman petani, teman-teman nelayan, UMKM, bisa terbantukan. Dan karena nelayan biasanya di daerah pesisir, sementara daerah saya bukan daerah pesisir, jadi saya pengen gitu loh. Saya nggak mungkin gitu ketika saya share di Facebook tentang ekspor pulang ikan kering, serabut kelapa, sekam padi, itu banyak yang DM ke saya menyerahkan barangnya untuk saya diekspor. Pertanyaannya, saya itu tidak bisa untuk kemana-mana karena saya cuma perorangan, ada timnya cuma sedikit. Saya cuma berpikir, kalau saya menghandle semuanya, kemungkinan saya kewalahan. Maka dari itu saya berpikir, gimana saya pengen mencetak eksportir itu di setiap kecamatan. Jadi saya memiliki visi, saya nggak tahu nanti gimana, tapi ya saya pengen setiap kecamatan itu ada satu eksportir. Dan secara itu Anda, mulai dari Anda, dan nanti kita akan semoga aja berkembang lebih besar lagi. Jadi saya ingin mencetak satu kecamatan itu satu eksportir, supaya bisa membantu warga sekitar dan yang pasti untuk keluarga Anda sendiri di situ. Amin. Nah, itu salah satu niat saya Bapak Ibu. Jadi saya berharap setiap orang itu nanti bisa
bisa merubah, baik itu di circle-nya sendiri, di keluarga, maupun di lingkungan sekitar. Dan kita harus membawa impact, gitu loh. Jadi jangan sampai nanti, kalau misalkan eksportir, pasti cuannya ada. Insya Allah ada. Cuma kalau kita ngomong memperkaya diri, itu pilihan Anda. Dan juga berbagi, itu pilihan Anda. Bagi saya, setiap orang bisa berhak untuk kaya. Tapi bagi saya, kalau bisa kaya dan juga berbagi untuk orang sekitar. Karena kita nggak tahu umur kita kapan berakhirnya. Tapi setidaknya selama kita masih ada dan kita nanti biar dikenal, ayo untuk minimal jadi pahlawan lokal Anda menjadi eksportir yang bisa membantu petani atau nelayan sekitar atau juga UMKM sekitar. Biar nama Anda harum. Walaupun saya nanti tidak ikut di situ, tapi saya bangga juga kalau nanti Anda juga bisa harum di situ, bisa bagus, bisa jadi eksportir Anda. Saya senang. Saya tidak minta apapun, saya cuma senang di situ. Dan itu adalah maksud saya sebentar dulu tadi ngomong-ngomong ya tentang eksportir. Jadi intinya teman-teman, kalau sudah eksportir, jangan berharap Anda prosesnya instan. Saya aja butuh 3 bulan untuk pecah telur. Tapi nggak jadi patokan, Bisa jadi Anda lebih cepat dari saya. Bisa jadi, namanya rezeki, kita nggak tahu. Nama saya kan cuma mereka-reka waktu itu, mengumpulkan puzzle. Oh gini gitu. Jadi waktu 3 bulan. Harapan saya nanti Anda ya lebih kecil daripada 3 bulan gitu loh. Syukur-syukur 1 bulan setelah nanti action, Anda pecah telur 1 kontainer, tag Instagram saya, tag Facebook saya, tag akun TikTok saya bangga banget. Saya senang kayak gitu. Saya harapannya seperti itu. Saya senang, intinya saya sudah berhasil ada 1 kecamatan yang bisa ya minimal memunculkan 1 eksportir baru. Di situ teman-teman. Dan kita akan review kembali ke materi sebelumnya. Kita kemarin membahas tentang membahas tentang demand dan komoditas. Jadi kalau kita mau jual ekspor itu, ya kita harus mengetahui demand-nya. Demand itu kebutuhan orang luar negeri atau permintaannya. Jadi orang bule sono itu butuh apa gitu loh kan. Kemarin kita udah bahas kan di video kemarin, kita udah bahas cara mencari demand di luar negeri. Yang belum nanti yang baru join silahkan nanti masuk ke YouTube saya. Ketik aja di YouTube Umar Tanoe September, ketik di situ nanti ada video tentang bagaimana mencari demand. Dan kalau sudah tahu demandnya orang luar negeri itu butuh ini, kemudian lihat sekeliling Anda, ada nggak komoditas itu? Kalau ada, nah itulah jadi komoditas Anda untuk supaya cocok untuk diekspor gitu. Nah, kayak kemarin kan ada ini ya, ada PR ya, ada PR. Jadi nanti PR ini silakan diketik di kolom komentar, ya. Silakan ketik di kolom komentar komoditas apa yang sudah Anda dapatkan dan demand-nya ada di luar negeri dan Anda siap ekspor. Silakan saya tunggu, saya kasih waktu 3 menit. Silakan tulis komoditasnya. Kita akan nanti coba ke step selanjutnya. Akan saya ambil beberapa contoh aja dari teman-teman. Silakan. Saya pengen ngerti ada teman-teman yang memang benar action. Tidak hanya mengikuti Zoom saja, tapi action. Silakan ini dulu ya. Ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan cek. Jadi yang teman-teman tulis di chat ini, saya harap tidak ngawur ya. Anda sudah mencari demand, mengetahui demandnya ada. Jadi saya tidak mau ngulang-ulang lagi karena ini keterbatasan waktu ya. Jadi teman-teman saya berasumsi bahwa yang teman-teman chat ini memang sudah ada demandnya. Saya tidak hafal ya, jadi saya tidak hafal demandnya karena komoditas itu banyak Bapak Ibu. Jadi kalau menghafalkan satu persatu kayaknya impossible. Cuma yang sering aja saya ingat ada, tapi saya tidak hafal semuanya karena saya bukan
kayak akademis sih, ya. Akademis pasti hafal semuanya. Saya kadang-kadang praktisi beda. Jadi tergantung di lapangan. Jadi saya pengen nanti teman-teman yang ditulis itu memang ada demand-nya. Oke, stop dulu. Saya cek ya dari atas dulu. Ini ada kelapa, Pak Eka Ferdiansyah. Oke, kelapa. Demand-nya yang saya tahu di kelapa banyak, Pak. Memang kelapa ini, kenapa gini ya? Kenapa kelapa Indonesia kok dibutuhkan oleh luar negeri? Karena setahu saya dari artikel, ternyata kelapa Indonesia ini spesifikasinya beda, jenisnya beda, dan lebih high quality daripada negara lain. Jadinya kelapa plus turunannya termasuk sampai cocoa fiber itu yang dicari kebanyakan Indonesia. Keputusan tepat, Pak Eka. Nanti kita lanjut ke step selanjutnya. Kemudian sapu lidi. Nah ini yang kadang orang nggak kepikiran gitu loh. Orang kepikiran sapu lidi kalau misalkan di mana nih di tempat kita sapu lidi harganya murah gitu. Dibuang-buang di pasar nggak laku gitu. Tapi kalau di luar negeri seperti India, Pakistan dan tetangga sebelahnya itu Vietnam itu luar biasa gitu loh. Ada demand-nya. Saya tahu kalau sapu lidi sama kelapa ini. Kemudian kelor ini saya tahu ini ada dari Jerman ini kalau saya nggak ingat, saya pernah juga searching. Kelor bagus, Pak Krisbianto, Pak atau Bu ya, maaf kalau saya salah menyebutkan. Terus Pak Edi, MAK kelapa sama dengan tadi ya. Oh ya, siap. Kemudian Pak Effendi, jeruk Pontianak, pasar Singapura, bagaimana Mas? Ya kalau ada demand-nya buah-buahan ya kalau saya nggak salah. Yang jelas jeruk itu kan masuk nanti fruit, kategori fruit. Insya Allah banyak. Cari aja nanti kita lihat di negara mana aja, nanti kita lihat di sesi ini kita akan belajar. Pinang, Beternut, ini bagus juga nih. Z, Kelor sama dengan tadi Oppo, Essential Oil ini juga keren. Daun pisang, keren ini juga. Daun pisang itu gini ya, kalau misalkan teman-teman bisa supply itu alhamdulillah kalau bisa mencari supplier yang bisa rutin tiap bulan, karena kan panennya itu kan kadang nggak mesti ya, jadi kita harus memastikan supplier di situ. Terus yang kedua, kalau Bu Zahira atau Pak ini, Bu Zahira ini bisa mendapatkan supplier dari Jepang, kan saya belum dapat sih. Coba aja cari ya nanti. Pinang, tempe, handicraft ini setahu saya Eropa banyaknya, tapi negaranya saya lupa. Sylvia Deborah Lidina, oke, keren. Oke, banyak sekali ya, cocoa fiber, VCO, kokopit, tujuan jahe, oke, semua porang. Nah, ini porang ini konjek nih, bagus nih. Saya coba untuk komoditi snail atau bekicot, ternyata ada. Oh iya ya, Bu Putri ya, ternyata ada ya bekicot ya. Saya malah baru tahu nih, serius. Nah, ini kita enaknya itu kayak gini, kita komunitas itu kayak gini, saling sharing gitu ya. Ternyata ada ya. Oke. Arang kelapa, wah ini ya sudah banyak nih peminatnya. Sabut KWC apa ini? Oh, KWC apa saya nggak tahu. Ya ini jeruk Korea Jepang, nice, oke. Pinang kelapa dan turunannya rempah-rempah yang dikerap, oke. Sekam padi, nah ini yang bagus nih. Ini kita nanti coba deh. Saya tertarik untuk sekam padi nih. Saya tertarik untuk sekam padi karena yang pernah saya share di TikTok sama Facebook saya, sekam padi itu kalau kita itu dibuang, dibakar, ya kan? Buang, bakar, selesai. Ini ternyata sekam padi itu banyak peminatnya loh, dan ekspornya terbesar itu China. Menurut data ya, Indonesia itu nggak kalau ini bisa dibuat cuan gitu. Ini coba deh nanti teman-teman kalau yang di daerahnya banyak sawah, banyak pertanian, coba deh berpikir untuk sekam padi. Jadi
Berpikirnya tuh yang sampah, karena kalau yang sampah itu biasanya nggak dihargai oleh si petani. Saya pernah itu debok, ambil aja Pak. Daun pisang pun sampai yang berapa harganya terserah itu. Itu enaknya di situ kalau kita bermain, mohon maaf, komoditas limbah yang belum terolah pabrik ya. Sapu lidi sudah sama tadi, jaringan putus-putus berarti dari Anda Bu, semuanya bagus kok. Udang, shrimp, woi, keren ini kayaknya di daerah pesisir nih ya. Bagus Pak, Bu, apa siapa nih? Mas Haikal. Ya, Mas Haikal. Udang yang frozen ya. Pala kayu manis, kopi, tembakau, cengkeh, kalau Pak Muhammad, siapa ini? Pak Muhammad, tolong kepala, ini bagus ya, Anda memiliki beberapa komoditas, tapi pilihan cara saya, fokus di satu komoditas dulu. Yang menurut Bapak memang siap supply. Fokus di satu dulu, siap supply, dan kerjasamanya dengan supplier enak. Itu dulu. Nanti setelah Anda mendapatkan buyer, bisa mengembangkan komoditas yang lain. Saran saya sih, biasanya idealnya, berdasarkan teman-teman sharing juga dari eksportir, idealnya satu eksportir itu 3 komoditas, itu sudah luar biasa. Lebih baik, saya pribadi juga gitu, saya lebih baik fokus 3 komoditas, tapi itu ajak itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya kontinuitas, itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya kontinuitas, itu lebih baik daripada kita palu gada, apapun aja. Nanti buyer juga akan bingung, ente itu sebenarnya jualan apa sih gitu. Jadi kita harus tahu. Jadi kalau nanti kita enaknya itu kalau komoditasnya kita 1, 2, atau 3, buyer itu nanti kalau ada temannya, aku mau cari ini, dia akan referensi ke kita. Tapi kalau kita nggak punya spesialisasi, biasanya nanti buyer akan mereferensiin kita juga bingung. Anda itu fokus di apa gitu ya. Saran saya pilih salah satu aja sementara ini. Arang tempurung, kelapa, sabut, oke. Sekam padi, dari Ngawi, sekam padi, chemical, jagung, kelapa. Oke, kita coba lagi di sini ya, kita akan membahas tentang negara tujuan ekspor, NTE. Jadi kita akan mengetahui dulu ya, di sini. Saya share dulu deh. Jadi ini sebatas informasi buat teman-teman yang kemarin ya, yang baru join di sini. Ini untuk alur ekspor ini, yang pertama, Anda mencari demand dulu sama komoditasnya. Ya, setelah mencari demand komoditas, saya lihat ini ada beberapa yang aktif. Kemudian nanti cari suppliernya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Setelah supplier ini ada, nanti kita siapkan senjata perang. Apa aja sih yang harus kita punyai supaya buyer itu trust, buyer itu nyaman bertransaksi dengan kita, dan kalau buyer itu minta permintaannya, kita tidak lama. Karena kalau lama itu efeknya ke fast respon, dan buyer akan memandang bahwa Anda tidak profesional di situ. Kemudian kita juga nanti memahami paymentnya, metode sistem pembayarannya itu kayak gimana, yang aman buat Anda. Jangan sampai merugikan Anda dan supplier. Jadi harus memilih pembayaran yang aman tuh kayak gimana buat saya sama supplier. Kemudian buyer, nanti kita baru ngomongin buyer, cari buyer, cara ngechatnya, emailnya, dan sebagainya macamnya di sini. Dan nanti yang terakhir kita forwarder. Itu alur ekspornya. Buat teman-teman, alur ekspornya kayak gitu ya. Kemudian kemarin kita sudah bahas demand dan komoditas, kita mengetahui demandnya sudah dapat, kemudian menentukan komoditas ekspornya. Setelah itu, ini sebatas informasi, ada jenis-jenis komoditas ekspor. Yang pertama, komoditas yang manufacture. Komoditas manufacture itu biasanya dihasilkan dari pabrikan, walaupun itu skala kecil ataupun menengah. Ya, jadi kalau nanti Anda, contohnya apa manufacture ini yang dihasilkan dari pabrik? Contohnya briket, co-fiber, seperti itu ya, yang dihasilkan dari pabrikan, seperti pelet, kayu, seperti itu. Itu bisa terus craft, handicraft, furniture, seperti itu ya. Furniture memang nggak bisa ya, bisa ada. Jerman insya Allah ada demand. Nah, kalau seingat saya demandnya dari Jerman. Kalau furniture itu ya kayak furniture, Anda tahu lah ya kayak meja, lemari, kayak gitu. Ini yang Jawa Tengah kayak Jepara itu maybe bisa ya dicoba di situ.
Jadi manufacture ini komoditas yang dihasilkan dari pabrikan walaupun itu skala kecil atau menengah. Kualitasnya bagus, namun dia nggak bisa ekspor. Jadi nggak bisa ekspor, nggak bisa jual ke luar negeri. Itulah komoditas manufacture. Ini bisa kita ajak untuk mitra. Dan biasanya kalau yang seperti ini dia tidak bahasa Jawanya seenaknya luwe gitu ya. Jadi dia saling membutuhkan, akhirnya dia merasa oke. Jadi kita enak kerjasamanya di situ. Biasanya memiliki gudang sendiri pastilah ya, dan dia memiliki standar baku. Jadi spesifikasinya itu nggak berubah-berubah, dan packagingnya juga nggak berubah-berubah. Jadi sudah ada SOP-nya, standar operational procedure gitu ya. Kemudian biasanya kapasitas produksinya stabil. Nah, berhubungan dengan komoditas ini biasanya kapasitasnya produksinya stabil ya. Kalau 1 bulan 100 ton ya berarti 100 ton. Jadi ini stabil. Kemudian berupa barang jadi atau setengah jadi. Handicraft itu kan barang jadi, ya kan? Ada barang yang setengah jadi. Bisa juga ada seperti itu manufacture-nya. Kemudian jenis komoditas yang kedua adalah komoditas yang non manufacture. Biasanya dihasilkan dari para petani, dari hasil pertanian, dari perkebunan, atau dari perikanan, nelayan di situ. Kemudian untuk non manufacture ini biasanya tidak memiliki standar baku. Jadi dia ya namanya hasil tani ya, hasil ini nggak bisa misalkan ukurannya sekian terus, jarang gitu. Tapi ada yang bisa. Biasanya tidak memiliki. Kemudian kapasitas produksinya tidak stabil dan berupa barang mentah. Di selanjutnya ini kita akan belajar menentukan negara tujuan ekspor. Kenapa sih kita harus menentukan tujuan negara tujuan ekspor ini? Karena gini, untuk menemukan hot market, kadang-kadang tuh teman-teman eksportir pemula itu biasanya sudah punya komoditas, terus dia bayarnya tuh dicat semuanya. Dan kadang-kadang komplain, aku kok nggak bisa closing ya. Bisa jadi karena Anda nggak menemukan market yang tepat, gitu loh. Pasarnya nggak tepat. Ketika kita menentukan negara tujuan ekspornya misalkan A, berarti kita sudah menemukan pasar yang siap untuk beli produk kita. Karena dia sudah, karena negara-negara tersebut memang butuh produk kita. Kemudian yang kedua, menemukan calon buyer potensial. Karena di dalam negara itu, jadi kita misalkan menemukan negara tujuan kita, misalkan tujuannya ke Jerman. Berarti kita ketahui hot market kita, produk furniture kita, misalkan itu ke arah Jerman, jangan diarahkan ke negara lain, di Zimbabwe, Guatemala, dan sebagainya macamnya. Buang-buang waktu Anda. Jadi Anda harus mengetahui negara tujuan ekspornya dulu. Setelah itu, Anda akan nanti ngerti mendapatkan calon bayarnya, karena kan di dalam negara itu ada orang-orang, ada company, dan itulah calon buyer potensial Anda. Ibarat kalau kita jualan, itu lebih enak tertarget daripada kita asal. Contoh, Anda seorang sales baju hijab, kemudian disuruh atasan Anda untuk menyebar itu kanvas keliling, menyebarkan promosi baju hijabnya tersebut. Kalau Anda asal aja masuk ke pemukiman yang, mohon maaf, yang asal, berbeda hasilnya dengan kalau Anda masuk ke ranah-ranah orang muslim semua, pemukiman orang muslim seperti itu, dia akan lebih mudah terjual. Karena apa? Yaitu mereka butuh beli gitu loh. Kalau di pasar umum, di situ general, nggak bisa. Jadi akan buang waktu. Jadi lebih baik menemukan negara tujuan ekspor dulu, baru nanti menemukan calon buyer di situ. Dan yang kedua, ketika Anda sudah menemukan negara tujuan ekspor itu, bisa digunakan untuk nanti di materi yang buyer, kita akan belajar SEO, Search Engine Optimizer. Jadi nanti webnya Anda itu bagaimana caranya ketika orang mengetikkan, misalkan Anda menjual komoditas kopi dan negara tujuannya juga tahu, nanti di sini negara tujuannya adalah misalkan Nederland, Belanda. Jadi ketika nanti kita sudah target orang Belanda, ketika mengetikkan kopi, itu muncul web Anda walaupun Anda berada di Indonesia. Tujuannya itu. Jadi langkahnya itu step by step. Jadi jangan langsung. Makanya kadang-kadang teman-teman belajar ekspor, wah sambil jalan nggak apa-apa. Ya akhirnya nanti dia akan menemukan polanya, tapi lama, masih menyusun puzzle. Ini saya ajarkan untuk menyusun, mencari NTE dulu, negara tujuan ekspor, karena nanti fungsinya banyak.
Jadi fungsinya banyak. Kita akan belajar menentukan negara tujuan ekspor. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui negara mana sih yang membutuhkan komoditas kita. Kita akan ambil tadi sekam padi sama apa ya contohnya ya. Sekam padi sama kokonat deh. Saya coba ambil contoh sekam padi sama kokonat, kelapa atau konjak tadi ya. Kita coba di situ. Caranya gimana? Teman-teman mengetahui negara mana aja sih yang membutuhkan ini kita, ya. Caranya masuk di mesin penelusuran Anda, kemudian ketik trade map. Ya, ketik aja trademap.org. Ini adalah website dari PBB. Jadi bisa untuk ini ya. Masuk ke halaman home. Sorry, ini sudah masuk nih. Jadi nanti kalau trade map masuk, Anda diarahkan ke halaman kayak gini, di awal kayak gini. Jadi nanti kalau untuk mengetahui negara tujuan ekspor, setelah kalian ketik trade maps, pilih yang impor atau ekspor. Ini saya kasih penjelasannya. Kalau impor berarti Anda mencari importirnya. Kalau ekspor mencari eksportirnya. Sementara kita sekarang tujuannya adalah mencari importir. Karena kalau eksportir ya kita eksportirnya gitu loh. Kita cari importir di sini, kita klik yang impor. Sorry, kemudian ini tadi muncul rice husk. Rice husk itu sekam padi. Ya. Jadi kita akan coba untuk mencari sekam padi, kemudian diklik yang ini. Jadi nanti dicari dulu di sini. Sekam padi itu dalam bahasa Inggrisnya rice husk. Sekam padi. Seperti ini. Nanti kalau sudah, ketik di sini nama komoditas Anda ya. Saya ulangi lagi, setelah trade map masuk kayak gini. Ketik yang impor, pilih yang impor, produk, kemudian di sini ditulis komoditas Anda. Di contoh ini saya mau mencoba sekam padi. Buat teman-teman yang ada di desa, silahkan dicoba. Ini luar biasa nanti ya. Setelah itu, ini diabaikan saja. Pilih yang yearly time series yang ini. Nah, ini Anda sudah dimasukkan ke negara-negara tujuan ekspornya. Nih, negara tujuan ekspornya itu ada Meksiko, ada Nepal, ada Vietnam. Ini. Jadi untuk kita sekam padi tadi, sekam padi itu negaranya ada Meksiko, ada Nepal, ada Vietnam, Venezuela, Kolombia, Turki, Filipina, Brasil, dan sebagainya macamnya. Setelah Anda mengetahui negara tujuan ekspor Anda ini, tugas selanjutnya adalah ditulis. Ditulis saja negaranya, minimal 10 lah. Untuk nanti kita mencari bayarnya di dalam situ. Kemudian yang kedua, kita bisa untuk main SEO-nya di situ. Kemudian kita coba di sini, kita cek ya, di Meksiko ini siapa aja sih eksportirnya? Kita sudah ada apa belum? Karena Meksiko ini importer terbesar loh ya, sampai 264.000 US dollar di tahun 2020. Ada dari Amerika dan juga Paraguay, Guyana. Ini saya juga heran ya. Amerika ini negara padinya nggak terlalu, tapi malah ekspor. Bisa jadi Amerika ini dia impor dari negara kita, terus kemudian dilempar ke Meksiko tadi. Bisa jadi seperti itu. Tapi nggak tahu ya, bahwa alam. Tapi setidaknya datanya menunjukkan gitu. Jadi eksportirnya Amerika. Indonesia nggak ada. Karena kita nggak tahu gitu loh. Sekam padi dibuang, ya kan? Dibuang, disia-siakan. Ini peluang kalau bagi saya sih peluang. Daripada terbuang sia-sia, ajak petaninya, bla 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 kayak gini kan, diajak kerjasama. Ini lagi, coba Nepal, Vietnam, mana lagi ya? Misalkan ke Turki, siapa aja sih yang ekspor Turki, ekspor sekam padi ke Turki? Kemudian Anda mungkin tanya,
Untuk apa ya? Terus saya juga nggak tahu. Intinya kalau misalkan untuk apa, ya nanti tanya bayarnya. Yang ada yang tahu ya, misalkan co-fiber itu untuk jok mobil, untuk ini ya. Tapi kalau sekam padi, setahu saya kurang terlalu memahami ya. Tapi setidaknya ini peluang. Ini lihat di Turki, negara yang eksportirnya ada USA lagi ya, Bulgaria, Rusia, Brasil, Italia, Pakistan, Iran, India, Thailand. Indonesia tidak ada. Jadi kalau kita ngomong sekam padi ini peluang ya. Jadi teman-teman bisa mencari di situ, mencari negara tujuan ininya, tujuan ekspornya. Kita kembali lagi, kita kokonat, kita ketik lagi kokonat di sini. Contoh kelapa yang fresh ya. Tapi kalau kelapa fresh ini banyak yang dikomplain ya kemarin karena akhirnya ketersediaan stok untuk cocoa fiber semuanya hilang karena coconut yang freshnya itu diambil ke negara sana semua. Maaf, diekspor, kita yang ekspor. Saran aku sih ya, ya terserah kalian sih ya, coconut juga. Ada yang fresh coconut atau kopra. Coba kita cari yang kopra saja, yang belum ada yang kepikiran dari yang kopra ya. Kita setelah kopra, kita klik yang yearly time series. Nah, kita akan diketahui loh. Kenapa ini? Sorry, internet saya kurang nih. Nah, ini listnya untuk kopra. Importernya, jadi yang membutuhkan kopra ini USA ya Pak. Ibu, China, Belanda, Jerman, Malaysia, Brasil. Ini Malaysia ini. Negara kita membutuhkan kopra. Jadi kalau panjenengan Anda Bapak Ibu pengen ekspor yang berhubungan dengan kelapa, kopra misalkan gitu ya, bisa ditulis ini dulu. Negara-negara tujuannya. Supaya apa? Kita tersasar gitu loh. Jadi kalau kita nanti mau hubungi buyer dari negara-negara ini, bukan dari negara yang lain. Kenapa? Mereka ini sudah datanya ada, mereka butuh kopra, mereka butuh sekam padi, kayak gitu. Jadi Anda jangan sampai asal saja. Contoh mau sekam padi jualnya kemana? Saya pernah kok itu sekam padi itu saya di TikTok saya, sama di Facebook, sama di IG, saya share peluangnya sekam padi. Teman-teman juga heran, banyak DM saya, buat apa coach gitu kan? Saya juga intinya ini ada peluang gitu loh. Negara-negaranya kemana? Selama ini sekam padi di tempatku melimpah dan dibakar. Bayangin kita kasih akan bakar duit gitu loh. Ini peluang. Kalau saya sih mendingan ya udah kalau ada dimanfaatkan. Ini bukan berarti yang di daerah pesisir harus berubah menjadi ekspor sekam padi, enggak. Ya kalau ada tadi apa namanya udang ya udang saja, ada kok demandnya. Ini contoh saja ya. Jadi setelah mengetahui ini tadi kelapa importernya dari Amerika, sorry. Kita coba klik dari Amerika ini siapa aja sih eksportirnya? Apakah ada dari Indonesia? Ya kan? Loh, Indonesia nomor 2 Pak, Bu. Lihat. Indonesia eksportir nomor 2. Jadi kalau seperti ini datanya, berarti sebenarnya teman-teman kita sudah ada yang ekspor kelapa. Kopra, sorry tadi kita ngomong kopra ya, kopra. Kalau sekam padi tadi, nggak ada Indonesia, nggak ngerti gitu loh. Jadi itu peluang, Anda nggak ada pesaing di Indonesia sendiri. Anda nggak ada pesaing kalau mau yang sekam padi. Tapi kalau mau kopra, itu oke, karena ini sudah ada datanya. Teman kita sudah ada yang ekspor, berarti demand-nya sudah ada. Dan orang luar negeri tidak perlu apa ya coba-coba lagi bahwa kopra kita jelek atau enggak, karena sudah tahu sudah ada yang ekspor ke sana. Kalau sudah ada ekspor ke sana dan kita nomor 2, berarti kopra kita bagus. Sekam padi ini tugas Anda nanti yang mau ekspor sekam padi. Maksud saya gini, orang luar negeri itu sekam padinya biasanya dari Amerika dan sebagainya. Kita tawarin dari kita, gitu. Nanti tanya, hey mister,
Saya jualan sekam padi seperti apa yang Anda inginkan. Nanti dia akan menyebutkan pengennya spesifikasi ini, bla 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 bla. Setelah itu baru Anda koordinasi dengan supplier nanti. Atau misalkan nanti nggak bisa, kita bisa cari di Alibaba kalau misalkan belum kebayar, nggak apa-apa. Karena sekam padi spesifikasi di Alibaba banyak di situ. Kalau misalkan Anda mau ekspor, bisa pilihannya ekspor yang di negara kita sudah ada pesaingnya, kayak gini. Ini juga nggak apa-apa. Jadi seakan-akan kita jual yang sudah ada memang terbukti kita sudah bisa berhasil ekspor ke sana. Sekam padi kita belum berhasil, tapi saya juga nggak ngerti ya. Yang jelas demand-nya ada, tapi kenapa negara kita yang melimpah padinya bahkan kalah dengan negara lain gitu loh. Kita kok nggak ekspor sekam padinya. Oke, di situ ya. Nanti kita akan kembali di sini. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang supplier. Only two men taking a chance.